program unggulan dari kepala daerah. Mereka punya program 50 program unggulan kepala daerah. Nah, salah satunya ini tentang kalau nggak salah kalimatnya itu penyerapan tenaga kerja 50.000 tenaga kerja. Itu tuh angka yang besar, Bu. Itu angka yang besar. Nah, pertanyaan saya, pasti ada strategi tersendiri dari Dinas Tenaga dikasih PR sebegitu besar nih. Ya balik lagi, ini perintahnya, ini PR, ini perintah yang harus diselesaikan, kan gitu. Artinya apa yang menjadi strategi dari Ibu selaku Kepala Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan ketika melihat target yang tinggi diberikan seperti sekarang ini? Saya pikir kita sebagai loyal pada atasan dan profesionalisme kita junjung, kita harus bertanggung jawab itu. Seorang kepala dinas itu dituntut menjadi bagian perpanjangan tangan. Apa yang menjadi visi misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati harus kita capai target itu. Nah, salah satunya kalau di bidang saya Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja yaitu melalui Jopaya. Jopaya ini adalah merupakan di mana tempat pertemuan antara pengusaha dan pencari kerja yang difasilitasi oleh pemerintah. Nah, inilah salah satu strategi untuk mencapai penyerapan tenaga kerja untuk 50.000. Itu selama 5 tahun. 5 tahun ya. 5 tahun buatnya mungkin kalau setahun 10.000 ya masih make sense. Kan logikanya kan logika berpikirnya kan kayak gitu. Oke. Job fair di sini job fair berarti kita akan ada gelaran job fair nantinya Bu ya di Kutai Timur ini. Alhamdulillah sudah tadi pagi. Sudah tadi pagi ya. Oh ini sekarang. Oke, buat teman-teman. Tadi pagi masih sekarang masih sampai besok. Sampai besok. Oke, teman-teman yang ada di rumah yang lagi dengerin podcast ini, hari ini dan besok ada job fair yang berlokasi di Gedung Serbaguna Bukit Pelangi. Gedung Serbaguna Bukit Pelangi. Bagi teman-teman pencari kerja yang bekerja di perusahaan-perusahaan, lagi ada job fair. Job fair itu semacam pameran tentang lowongan pekerjaan, informasi pameran dan lain-lain tentang lowongan pekerjaan, teman-teman. Nah, bisa langsung aja datangin langsung ke Gedung Serbaguna Bukit Pelangi ya, Bu ya. Langsung kita ada di sana. Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan ada di sana karena ini acaranya Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan. Jadi teman-teman jangan lupa datang ya. Besok masih ada. Insya Allah juga saya datang besok deh. Alhamdulillah. Ya, nanti kita ketemu di sana insya Allah. Nah, tuh datang ya teman-teman. Perlu nih. Langsung ini nih, langsung artinya keren nih. Langsung artinya disnaker hari ini. Saya menyebutnya disnaker aja dulu ya. Disnaker ini hari ini memang beberapa memang yang yang saya dapat, informasi yang saya dapat tuh teman-teman pencari kerja, utamanya teman-teman pencari kerja nih Bu, katanya di Disnaker ini ada sekarang sudah ada satu ruangan untuk para pencari kerja ya Bu ya, maksudnya info untuk memberikan informasi dan lain-lain. Saya sih belum ke sana, belum jalan-jalan di Disnaker lagi sekarang. Katanya ada ya ruangan untuk informasi pencari kerja itu ada ya. Keren loh teman-teman. Disnaker trans dan Disnaker. Oke. Terus tadi balik lagi strateginya salah satunya adalah job fair ya. Nah, job fair selain itu selain job fair kita bakal apakah sistem mungkin pengembangan sistem ya kalinya, karena kan sekarang ini accessibility untuk segala sesuatu yang diakses di media sosial, mana informasi mungkin serapannya dari sana mungkin ya. Websitenya Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan sendiri sekarang udah develop banget pasti ya, Bu. Semua informasi di sana. Ya, alhamdulillah ini Mas. Di samping daripada untuk Jopaya, kita juga punya program di mana kalau pemerintah itu tidak hanya pencari kerja, tapi bagaimana supaya menciptakan lapangan kerja. Nah, salah satunya nih kami dengan indexing untuk di tanggal 20 Mei ini akan memberikan pelatihan untuk menjahit garment. Indexing. Jadi peralatan, mesin jahit, semua yang berkaitan setelah kami boarding school di BLK, maka indexing akan membantu dan mereka membina. Kenapa harus seperti itu? Karena dana CSR-nya itu
dan juga ini secara umum ya Pak. Mhm. Hanya 20 orang, berarti penyediaan tenaga kerja 20. Nah, Oke. sedangkan yang tukang jahit itu kan tidak mungkin 1 orang, Betul. berarti minimal 2. 2 kali 2 sudah 40. 40. Berkembang, kita harapkan dengan bantuan CSR, maka seperti konveksi untuk baju karyawan, Mhm. ya manfaatkanlah binaan-binaan itu menjadi value yang sangat luar biasa untuk ekonomi makronya. Betul. Seperti itu. Nah, Meningkatkan per kapita, menyediakan lapangan kerja, itu Iya. yang sangat simpel sekali. betul. Nah itu yang nggak sempat dipikirkan tuh sebenarnya kan ini kan artinya terobosan-terobosan seperti ini yang memang kita Iya. perlukan untuk kita akan menghadapi tantangan yang luar biasa di kedepannya ini. Karena apalagi concern pemerintah sekarang ini terkait sumber daya manusia kan sangat Iya. concern ya Bu ya. Nah, ini kan Kutai Timur ini potensinya luar biasa sekali gitu. Kemarin beberapa tamu kita yang undang ke sini. Ini potensinya luar biasa sekali gitu. Kemarin beberapa tamu kita yang undang ke sini juga selain pertanian, perkebunan, kita ada bahas tentang olahraga dan lain-lain. Nah, itu kan semua itu kan membutuhkan sumber daya manusia yang berketerampilan dan berkeahlian khusus dan lain-lain. Jadi sekarang kehadiran eksistensi dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerjaan ini lah yang pengen dilihat akhirnya kan pada saat itu pengen dilihat sama publik gitu. Nah hari ini seperti apa itu Bu? Artinya eksistensi Dinas Ketenagakerjaan atau Transmigrasi dan Tenaga Kerjaan ini. Selain dia kan nggak dulu transmigrasi dan tenaga kerjaan. Ya. Jadi selain mengurusi tentang mobilisasi penduduk, itu transmigrasi masuknya penduduk mungkin ke sini, karena nggak mungkin kan kita ngurusin terus keluar kan, pasti kan yang masuk ke sini terus ngurusi tenaga kerja juga. Itu kan dua hal yang ya kalau saya sih ya menguras energi dan tenaga dan pikiran sih. Tapi gimana menurut Ibu nih? Kita. Kalau saya ya salah satunya ya banyak strategi langkah-langkah yang tidak keluar daripada misi-misi pemerintah daerah. Ya betul. Bagaimanapun salah satunya saya sampaikan tadi, job fair, penyediaan kerja, dan memanfaatkan pemuda-pemudi yang ada di Kutai Timur untuk berkolaborasi. Contohnya yang beririsan dengan transmigrasi. Itu kan boleh seperti pelatihan barista. Daripada anak-anak muda ini melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan sebagai orang tua ya. Kenapa tidak memanfaatkan mereka? Jadi saya sangat setuju dengan pemuda Kutim Hebat. Itu merupakan implementasi bagaimana Kutai Timur menyangga menjadi suatu Kutim Hebat ketika memberdayakan, memperhatikan anak-anak muda yang ada di Kutai Timur. Seperti itu. Iya. Kita tuh pengennya tuh anak muda tuh punya kreativitas tinggi, mengembangkan potensi diri dan lain-lain begitu Bu. Nah, terkait dengan mimpi besar tadi, penyerapan 50.000 tenaga kerja, targetnya yang menjadi target kita. Nah, itu didukung dengan pelatihan keterampilan, secara otomatis pasti Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan pasti menyiapkan itu semua teman-teman. Jangan khawatir, asal teman-teman mau mengakses informasi sendiri kan gitu. Nah itu seperti apa Bu untuk memulai accessibility-nya, terus kemudian informasi-informasi tentang keterampilan, tentang sertifikasi kompetensi yang siap kerja untuk masyarakat, pastinya itu gimana Bu bisa jelasin? Terima kasih Pak. Jadi Kutai Timur kan memiliki BLK Mandiri. Nah di dalam BLK ini kita bagaimana melatih memiliki kompetensi, sertifikasi sehingga di dalam pencari kerja. Nah, contoh ini Pak ya, kita melatih alat berat. Nah, ini sangat luar biasa karena itu merupakan hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan tambang. Nah, ada mesin, ada kelas, ada berbagai macam kegiatan-kegiatan yang di BLK. Sekali-sekali boleh dong dilihat ke sana. Boleh, kita teman-teman media pengen pasti kunjungan ke sana jalan-jalan, kita pengen melihat prosesnya seperti apa, ini proses pendidikannya seperti apa, kita pengen lihat lah. Sekali-sekali kita dihubung diajak lah kita ke sana. Tapi job fair dulu nih, besok kita ke job fair dulu Bu, kita lihat job fairnya seperti apa. Jadi ketika kita sudah melatih anak-anak ini,
Makanya kami kerjasama dengan perusahaan. Jadi kami tidak pernah membiarkan anak-anak ini, oh sudah dilatih, dibiarkan. Itu sama aja kita itu tidak memberikan jalan. Ya, betul. Tapi dengan yang sudah dilatih ini, sebagian besar itu sudah tinggal paling mungkin yang pelatihan yang kalau kan ada beberapa itu Ya. AC, servis AC, mereka sudah mandiri. Iya. Nah, karena mereka kita latih, jadi kalau seperti di kantor, kami tidak memanggil orang lain. Betul. Binaan. Iya. Kalau rusak, ya mereka kami panggil. Dan mereka juga datangnya dengan senang hati. Iya. Ya, Jadi inilah kolaborasi yang akan kita nanti bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan supaya mereka memberikan ruang untuk itu. Nah, tadi pakaian itu juga seperti itu. Nah, di samping ini kami sudah membuat namanya Sisdatrim. Sisdatrim itu adalah sistem informasi data tenaga kerja yang terintegrasi. Nantinya setiap perusahaan itu mau penerimaan kerja harus melalui barcode di Snaker. Nah, itu salah satu bahwa kita memiliki Perda nomor 1 tahun 2022 dan Pergub nomor 6 tahun 2006. Di situ dikatakan 80-20 bahwa masyarakat Kutai Timur, tapi seperti ini ya Pak ya, 80-20 itu ketika perusahaan tidak mendapatkan contoh untuk skill. Enggak apa-apa, yes. Tapi yang khusus operator, kami juga sangat selalu mengingatkan perusahaan utamakan Kutai Timur. Nah, seperti tetap saya sampaikan kepada perusahaan, alhamdulillah sih berjalan dengan baik. Sebagian besar perusahaan itu penerimaan tenaga kerja tidak hanya berpengalaman. Bayangkan Bapak dulu langsung berpengalaman itu kerja. Tentu kan punya proses tangga demi tangga. Nah, oleh karena itu kita selalu bilang ke perusahaan, contoh nih, yang diterima di perusahaan 50 orang, lu harus sediakan 15 orang yang tidak memiliki pengalaman kerja. Disinilah fungsi saudara sebagai mengurangi pengangguran. Seperti itu loh Pak. Benar. Jadi udah berjalan itu dan sangat efektif sekali kan. Bu ya, sekarang maksudnya sistem sedang dibangun, semua terintegritas, artinya informasi mudah didapat. Tampilan di Snaker atau Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja ini udah bukan seperti tradisional seperti zaman dulu. Udah siapapun boleh datang, siapapun boleh akses informasi ada di mana-mana. Dan satu lagi, ini saya juga agak sedikit terharu ya. Tahun ini kita di media berkomunikasi dengan baik, diterima dengan baik. Itu luar biasa itu prestasi itu, menurut saya prestasi. Kan kalau dulu kan kita tahu lah zaman dulu seperti apa, gejolak di mana-mana segala macam. Yang berarti kan hari ini kita pengennya depannya menjadi kucing hebat. Pemuda-pemuda ini harapannya kita mau jadi pemuda-pemuda yang punya potensi, punya keterampilan. Ayo teman-teman datang ke Disnaker, tanya ada buka pelatihan keterampilan apa, kan itu bisa ditanya ya, di sana semua informasi terbuka kok buat teman-teman. Nggak ada ini, jadi nggak ada alasan lagi buat teman-teman. Ini itu jangan cuma tahu komentar di media sosial, ini apa segala macam, tapi nggak tahu data aslinya seperti apa kan gitu. Itu yang kita pengenin Bu. Oke. Menyangkut daripada media, serikat atau buruh adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan darah tenaga kerja. Jadi ya saya sangat bersyukur ya, ketua serikat bisa welcome dengan pemerintah. Itu saya sangat hormat sama semua serikat yang ada di Kutai Timur, baik itu serikat mandiri maupun serikat seperti SPKET, SBSI 92, SBS, PPMI, itu adalah sangat luar biasa. Tugas mereka kan ada bagaimana supaya masyarakat Kutai Timur ini bisa merasakan yang namanya keadilan. Jadi mereka bukan, menurut saya bukan sesuatu yang hal yang menakutkan, tapi ketika kita bisa care dan bisa berkomunikasi, mengayomi, ya mereka adalah yang sangat terpenting dalam kehidupan. Umpamanya itu seperti mobil ya, berarti beliau itu serikat-serikat ini dan ketua-ketua serikatnya, dan termasuk di situ ada namanya SPKET ya, dan juga ada namanya aspek. Jadi mereka
ya sangat welcome lah ya. Iya. Dan saya sangat tahu, bersyukur membina komunikasi dengan beliau-beliau itu. Karena saya sampaikan, kita tujuannya adalah baik. Betul. Tidak ada yang tidak baik. Betul. Jadi alhamdulillah banget mereka adalah bagian saudara, sahabat daripada Disnaker. Always untuk serikat yang ada di PT Timur. Mantap buat teman-teman serikat. Kita sangat berbangga hari ini teman-teman bisa bersinergi dengan Disnaker, karena memang bagian yang nggak bisa dipisahkan. Ya. Satu rumah, satu wadah, kita ya beginilah cara dewasa menanggapi segala sesuatunya. Betul. Terus Bu, nah itu seru nih kan gitu. 80-20 tadi terkait 80-20 lokal ini kan juga termasuk angka yang tinggi, ya kan? Bukan berarti kita tidak menerima, artinya orang datang buat kerja tempat kita, enggak ada itu, kita fair lah artinya itu. Memang kuota 80-20 ini kan menjadi pertanyaan nih sampai hari ini nih, yang menjadi pertanyaan orang-orang masyarakat atau publik ini adalah mana nih angka 80-20, banyak yang terlihat mana nih angka 80-20, katanya 80% lokal, tapi masih banyak orang, ini saya mengikuti apa yang menjadinya gitu. Masih banyak orang-orang luar yang kerja di tempat kita, masih menerima pekerjaan luar. Itu gimana tuh Bu? Ya, Ibu menanggapi seperti apa? Terima kasih Bapak. Itu kan suatu masukan yang luar biasa ya. Tanpa seseorang kita bisa berubah, bisa mengintrospeksi diri ketika ada orang memberikan masukan. Kalau kita tidak mau menerima masukan, berarti kita adalah orang yang apatis. Dan itu tidak akan maju. Nah, kalau menurut saya 80-20 seperti yang disampaikan, jadi Pergub ini baru terbit setelah saya ada di situ di bulan Maret tahun 2024. Nah, jadi untuk Pergubnya di situ adalah penjelasan daripada Perda. Nah, di mana di dalam 80-20 lahir di Sangatta, sekolah di Sangatta, kuliah di luar tapi masyarakat Kutai Timur. Ini merupakan 80-20. Nah, untuk hal ini maka kami ke depan akan melakukan monitoring dan evaluasi. Apakah sudah perusahaan? Nah, dengan sistem SIS dan TRIM tadi, maka data-data di perusahaan, contoh ini Pak, karyawan salah satu di perusahaan A, di situ kan sudah ada lengkap bagian ini, umurnya sekian. Nah, ini yang akan sedang kita akan proses nantinya. Kalau sudah ini lengkap, maka kita bisa prediksi, bisa kita lihat. Kalau kita sudah lihat, kami juga tahun kemarin melakukan deteksi dini namanya ya, yang kami bekerja sama dengan kepolisian, serikat, dan juga kejaksaan, Kodim. Nah, itu sama-sama kami ke lapangan, apa sih permasalahan yang sangat mendasar bagi karyawan-karyawan di sana. Nah, alhamdulillah ada beberapa masukan ke kami, itu sebagian sudah kita tidak lanjuti dan sedang memproses bagaimana itu tadi prinsip bekerja memanusiakan manusia menjadi manusia yang luar biasa. Nah, seperti itu Mas, jadi tahap demi tahap kita akan proses. Tadi sudah ada nih Pergub, kita sudah sosialisasikan sebagian. Nah, ketika nanti kami akan koordinasikan kembali dengan pimpinan kami, walaupun kita tahu sekarang rasionalisasi ya, tapi saya harap dan Bapak sangat konsen, Bapak Bupati maupun Wakil Bupati untuk penyediaan tenaga kerja. Mudah-mudahan juga job fair ini tidak sekali, tapi kami rencanakan di bulan 10 atau bulan 11 lagi ada. Dan mudah-mudahan bisa bekerja sama nih dengan pihak-pihak seperti kita nih ya, media dan lain teman-teman ya, harapannya begitu agar soundingnya besar, agar blow up medianya besar, informasinya sampai. Itu tujuan sebenarnya kan gitu ya. Nah, oke, tadi sudah terkait ini, kita mau tanya, saya mau iseng-iseng dikit nih tanya, banyak kan perusahaan-perusahaan di Kutai Timur nih ya Bu ya, ada nggak sih yang masih artinya sampai sekarang mangkir gaji di bawah UMR itu dan lain-lain? Nah, itu ada nggak sih Bu? Maksudnya bukan nggak usah sebutin ada siapanya, tapi angkanya berapa persen gitu Bu, atau masih ada? Karena kan ini juga menjadi pertanyaan teman-teman nih, banyak perusahaan-perusahaan yang yang seperti misalkan tunjangan ini, THR-nya apa segala macam kalau bermasalah. Nah, itu ya apa gimana Bu? Ini kita jelasin atau langsung
kan di publik nih, mumpung di publik nih. Iya, alhamdulillah Pak. Kalau masalah THR, kami langsung ke lapangan dan ada pos pengaduan. Kemarin untuk tahun ini ada, tapi saya tidak boleh sebut. Iya, nggak boleh. Kalau ini nggak. Ada 3 tidak melakukan itu. Tetapi kami langsung ke lapangan, cek kembali dan segera dibayarkan. Alhamdulillah laporan dari karyawan kami sudah dibayarkan. Jadi ada pos pengaduan. Sekarang sudah ada pos pengaduan itu. Untuk kalau tidak dibayarkan THR. Iya, teman-teman tuh dilindungi loh. Sekarang maksudnya enak loh, zaman sekarang ini enak sekali loh. Beli zaman dulu kita ngadu kemana kan di Solo. Zaman dulu jam dulu. Kan itu bicaranya sekarang. Nah, begitu ya, ada linknya. Ada linknya Pak. Di pos pengaduannya tinggal di handphone juga bisa. Sebutin siapa yang mampir kan tinggal. Dan itu kami rahasianya. Iya, itu kita tahu lah. Ada kode etik di situ. Ada kode etik di situ. Nah, itu mengenai THR. Mengenai UMK, upah minimum kabupaten. Sekarang kan jadi 2 sektoral. Ada UMKS sektor perkebunan dan satunya pertambangan, berbeda. Tetapi dengan adanya struktur skala upah, di mana yang diatur dalam undang-undang, saya sangat bersyukur kepada tim, khususnya nih serikat nih, dengan kami yang sangat signifikan untuk UMK di sektor perkebunan lumayan jauh naiknya. Iya, dari 3 sekian menjadi 3901. Nah, pertambangan juga begitu. Nah, itu upaya apa? Itu kelihatannya secara makro itu meningkatkan perekonomian yang ada di Kutai Timur dan itu sangat signifikan. Nah, oleh karena itu ya dengan kenaikan ini kami satu tim namanya struktur skala upah. Itu ada serikat, ada kami, ada Kadin, ada Apindo. Nah, itu kita berkolaborasi bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan di Kutai Timur. Seperti itu. Keren sekarang ini, mantap kali mempunyai penanganan sekarang nih. Kita nih Kutai Timur ya teman-teman ya. Nih saya bilang ini ke teman-teman semuanya nih, saya informasikan loh. Kita nih sekarang kalau ada masih yang bilang dibuat salin teman-temannya segala macam, nggak ada lowongan kerja, nggak ada atau kita hidup di Kutai nggak ada tempat pekerjaan segala macam. Teman-teman tuh malas aja ngakses gitu, datang ke Disnaker, tanya di sana ada lowongan nggak, di mana informasi, dilayanin setiap jam hari kerja utamanya ke sana teman-teman dilayanin dan ada pos-posnya itu di sana itu ada sekretariatnya gitu. Nantilah kita datang, kita mau berkunjung kita live di sana untuk nambah informasi teman-teman terkait ya gimana alur pendaftaran menjadi pencari kerja kan itu harus diketahui teman-teman juga. Nah, pada saat terkait ini kami untuk pelayanan kartu kuning langsung di tempat. Jadi bagi pencari kerja yang belum memiliki kartu kuning, datang aja ke Serbaguna. Jadi kami sudah menyediakan, jadi nggak perlu bolak-balik. Jadi untuk kartu kuning itu sudah tersedia di gedung Serbaguna nih pas ada gelaran job fair ini ya. Itu syaratnya apa tuh? Syaratnya apa biar teman-teman tuh kali ini jadi ini panjang masuk syaratnya cari sendiri lah. Pokoknya yang mau bikin kartu kuning besok ada job fair dan itu langsung jadi di situ. Dengan syarat dan ketentuan berlaku yang jelas teman-teman ya. Oke. Kita nanti mau buka pertanyaan-pertanyaan dari viewers kita. Apa udah ada pertanyaan